hari ini para investor, para ekonom, kemudian para orang-orang punya modal itu nggak mau taruh uang di putaran pertama. Jadi dia akan menunggu di putaran kedua untuk akan full di sana. Iya. Kalau di putaran pertama, saya prediksi Prabowo sama Amin. Amin ya. Gibran, Amin. Pada podcast Info Indonesia kali ini kita menghadirkan dua tokoh, dua analisawan terkait politik di Pilpres 2024 ini. Langsung saja kita berkenalan dengan Bung Fatkur Rahman dari Public Trust Institute Putin. Ada juga Bung Haikal Al-Hafafah MSc selaku Direktur Litbang IK Visip Unsri. Selamat datang Bung Haikal. Langsung saja kita ke temanya nih. Banyak mengatakan dari kemarin klaimnya Prabowo bisa menang satu putaran karena didukung banyak partai dan Jokowi. Satu hal yang jelas terkait dengan Pilpres kali ini, saya pikir karena 3 kontestan, 2 putaran berpeluang, 1 putaran itu berpeluang. Nah, tentunya ini melihat dinamika yang ada. Kalau sebagian lembaga survei misalkan ada yang mengatakan bahwa ini bisa berpeluang 1 putaran. Nah, karena angkanya sudah ada sebagian yang sudah menggambarkan ada sampai ke 45%. Tetapi ada juga lembaga survei yang berat untuk bisa 1 putaran dan 2 putaran. Nah, tentunya dengan dinamika yang ada, saya pikir ini akan menjadi menarik. Bisa 1 putaran, bisa 2 putaran. Dan kalau 2 putaran, saya pikir memprediksi Prabowo masuk di putaran kedua. Kalau melihat dinamika politik yang ada. Nah, tinggal sekarang putaran kedua ini siapa yang akan merebut tiketnya, apakah Ganjar ataupun Anies Baswedan. Nah, yang banyak para pakar memprediksi ya jelas yang sudah diprediksi untuk masuk ke putaran kedua adalah Prabowo Gibran, karena kekuatannya adalah sebagian pemilih militan Prabowo bergabung dengan pemilih militan Jokowi. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa pasangan ini diprediksi bisa masuk di putaran 2. Tapi ini akan menjadi menarik nanti putaran 2. Suara PDIP akan kemana? Nah, ini yang akan menjadi tarik menarik baik di kubu Anies Baswedan, Muhaimin, dan Anda yakin Prabowo Gibran. Prabowo bisa masuk putaran kedua? Kalau saya lihat feeling kita ya, Ininya Prabowo masuk. saingan yang siapa dia nanti? Yang berpeluang ya secara matematika dari secara ini Imin ya, Caimin dan Anies ya. Jadi Amin yang berpeluang walaupun memang ada Ganjar. Tapi sebetulnya kalau kita mau jujur, debat putaran kedua ini ya hanya sebagai parameter. Nanti kerasnya nanti di level di debat keempat dan kelima, terutama di yang kelima yang terakhir. Karena itu begini, kalau di debat kelima itu nanti itu kan debat menjelang masa tenang ya kan. Nah, debat di masa tenang itulah isu akan bermain. Jadi orang itu menunggu, sekali lagi menunggu letupan politik berupa isu, berupa kesalahan-kesalahan kecil dari kandidat. Itu akan digoreng habis. Dan itu waktunya nggak lama, paling seminggu 2 minggu. Jadi kalau terlalu lama dia akan turun lagi. Jadi orang memanfaatkan momentum yang sedikit itu. Tadi Anda tahu nih, emang sudah bisa menganalisa nih Gibran lemahnya di mana, Caimin lemahnya di mana. Tapi maksud Anda nggak tahu lemahnya di mana. Berpengaruh nggak itu nantinya pada kekuatan Ganjar? Ya, Mahfud harapannya kan mendompleng. Jadi kalau kita bicara data CSIS 2022, ada beberapa isu yang cukup strategis. Yang pertama itu sebelum bicara soal korupsi itu bicara soal pemimpin yang diharapkan itu adalah mereka yang yang mampu menjawab persoalan. Yang kedua, tahan terhadap krisis. Nah, baru di level ketiga soal penegakan hukum. Nah, Mahfud ini masuk ke wilayah penegakan hukum.
Jadi harapannya juga Mahfud bisa mendapatkan suara di Jatim, terutama sebagian suara suara santri. Jadi kalau kita bedah Jatim Ulu basis santri, Ganjar ini mewakili suara kelompok abangan yang terutama di Jateng. Nah Anies itu bagaimana? Anies ini kan santri, pemilihnya basis santri sama dengan Prabowo sebetulnya. Kemudian ditambah Caimin santri. Jadi ada kelompok Islam taat, kelompok Islam yang kuat ya. Itu mayoritas. Ya itu mayoritas akan ke Anies dan Caimin. Jadi Mahfud punya kekuatan, tapi karena Mahfud ini bukan orang partai. Kedua, kalau bicara konsolidasi di level NU juga, Mahfud juga bukan orang yang punya pengaruh yang kuat di PBNU. Beberapa kali waktu bahkan pada masa periode ingin mendampingi Pak Jokowi, Pak Ma'ruf yang masuk bukan Pak Mahfud. Artinya positioning Pak Mahfud tidak mayoritas di suara pemilih NU atau di Jatim. Nah ini terkait suara NU yang dikatakan tadi Bung Haikal, kekuatan atau seberapa pengaruh suara dari Mahfud MD ini untuk suara NU? Ya, dari sisi kultural saya pikir Mahfud MD punya pengaruh ya di kelompok santri di Jawa Timur untuk kultural di beberapa wilayah. Misalkan ini kan jejak dari Mahfud MD sudah panjang dari politik, terutama dalam hal pemenangan pilpres di pilpres secara langsung. Pada masa Prabowo misalkan saat berhadapan dengan Jokowi, beliau ada salah satu ketua tim pemenangan di wilayah Jawa Timur, komandan Jawa Timur untuk memenangkan Jatim. Di saat itu saya pikir Pak Mahfud punya kekuatan hingga hampir mengalahkan Jokowi di 2014 ketika itu di wilayah Jawa Timur. Nah ini menjadi salah satu catatan positif dari Mahfud MD. Tetapi dalam konteks kekinian dengan hadirnya Muhaimin misalkan, tentunya ini akan disandingkan tentang bagaimana kualitas sisi ke-NU-nya. Ini yang menjadi problem dari Mahfud MD karena dari Muhaimin Iskandar jelas dia adalah santri dan juga ketua umum PKB dan juga salah satu cucu dari pendiri NU dan juga pahlawan nasional. Ini tentunya kalau disandingkan di wilayah Jawa Timur ini akan menjadi problem tersendiri bagi Mahfud MD. Dan apalagi secara struktural di NU ini juga Mahfud MD minim jejak rekam dan rekam jejaknya, dan ini akan menjadi salah satu kelemahan dari Mahfud MD sendiri. Walaupun secara ketokohan dalam pemerintahan dia salah satu tokoh yang punya integritas misalkan dan juga punya vokal dalam bidang hukum, tetapi secara elektoral ini akan menjadi sisi kelemahan yang seharusnya bisa menambal dari Ganjar Pranowo untuk memperoleh suara di wilayah Jawa Timur. Dan saya pikir ini akan menjadi salah satu pertarungan menarik untuk wilayah Jawa Timur. Tetapi walaupun Ganjar dan juga Mahfud ini punya kelemahan di Jawa Timur, tetapi Mahfud juga punya penetrasi di wilayah luar Jawa Timur, misalkan di Sumatera dan juga di Kalimantan, terutama untuk para pemilih Jawa Timur yang punya basis di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dan ini jumlahnya cukup banyak. Belum lagi Ganjar juga punya basis Jawa Tengah yang ada di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Dan ini akan menjadi nilai-nilai kelebihan yang akan bisa menentukan nanti di putaran kedua apakah masuk atau tidak di Pilpres kali ini. Seberapa kuat pengaruh Mahfud MD untuk Ganjar? Jadi gini, Pak Mahfud ini kan orang yang berpengalaman tadi yang disampaikan oleh FK. Tapi yang jelas kan kalau kita mau jujur, Pak Mahfud ini kan diharapkan mendapatkan basis suara kelompok Islam yang notabene dari Jatim.
Nah, tapi juga perlu diingat bahwa hari ini kelompok NU tidak satu suara. Kalau dulu Jokowi menang karena ada Pak Ma'ruf di sana, semua PKB dan kemudian PBNU juga satu suara ke arah sana. Yang jadi soal hari ini adalah semua NU itu terpecah. Contoh misal ya kita kenal Habib Lutfi itu ke Gibran, ke Pak Prabowo. Sebagian juga kelompok-kelompok NU ke Pak Ganjar, dengan ada Mahfud di sana. Bagaimana dengan Caimin? Kekuatan kiai-kiai di Jatim itu banyak yang masuk PKB, jadi mayoritas. Jadi kemenangan PKB itu dia bisa mengklaim bahwa PKB ini anak rahim jasa daripada Nahdlatul Ulama. Dia pakai itu. Dan kemudian banyak caleg-caleg juga yang masuk ke PKB yang notabene punya pondok pesantren. Nah, beberapa wilayah di Jatim itu memang samina wa ta'na. Apa kata kiai dia ikut. Apa kata ini, apalagi kemudian kalau dimunculkan wacana keislaman, wah di situ bakal seru tuh antara sebagian ke Mahfud tapi sebagian juga besar ke Caimin. Karena kalau kita bedah ya ada kelompok fundamental dalam kalangan Islam itu ya kelompok HTI, ya mungkin agak fundamental juga FPI ya kan. Nah kelompok yang tradisional itu ya NU, ya Islam Sarungan. Kemudian juga ada Islam modern dan Muhammadiyah dan PKS di situ. Nah, saya kira kalau mayoritas, jadi bicara soal kelompok Islam itu sebagian di Jatim dan sebagian juga menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Nah, hari ini kalau kita lihat jujur mungkin akan lebih banyak karena mungkin isunya tidak begitu kuat. Tapi kalau kita lihat di beberapa video yang menyebar di grup-grup WA, itu sampai ada pembaiatan, ya kan? Bahwa saya bersumpah dengan mengucapkan syahadat dan seterusnya, saya akan memilih pasangan Amin dan seterusnya. Itu kan luar biasa. Nah, kayaknya itu juga akan cuman polarisasi nggak setajam 2019. Kalau kita melihat dari pencitraan di media sosial, kemudian juga serangan-serangan hoax juga, itu kan cukup kuat ya di 2024 itu. Pengaruhnya seberapa besar Bung Efta terhadap pengaruh mereka untuk memilih ini? Ya, dari sisi dinamika media sosial, saya pikir ini akan sangat berpengaruh untuk para pemilih yang memang punya akses pengetahuan, punya akses informasi. Dan itu tidak mau adalah pemilih Gen Z dan juga pemilih milenial. Ini secara umum mayoritas adalah masih, saya pikir dalam kacamata kajian survei udah jelas ini masih dalam posisi menambah. Nah kalau middle low ini saya pikir sudah punya pilihan semua ya. Sudah punya pilihan semua dan sudah tersebar di masing-masing kandidat. Dan itu sudah dengan jelas. Itu dilihat dari sisi pemilih militan dan juga pemilih non-militan. Nah pemilih non-militan ini yang bisa bermigrasi ini adalah saya pikir yang middle up. Nah ini yang nantinya akan menentukan informasi-informasi itu akan disaring, informasi-informasi itu akan dicerna dan ini bisa sangat menentukan arahnya angin itu mau kemana. Nah kalau bisa mempengaruhi generasi anak muda ini yang hampir sekitar 57% secara nasional, bahkan hampir 60%, ini akan sangat menentukan arah politik ke depan. Dan dari kajian survei juga maksimal pemilih yang bisa pindah dan swing voter ini ada di kisaran 43%. Artinya masih sangat tinggi dari sisi itu. Walaupun dalam beberapa kajian survei yang lain misalkan ada yang di bawah 40%, ada yang 28% gitu kan. Dan ini akan menarik nanti seperti apa. Tetapi mau tidak mau tetap dari sisi politik, jaringan politik akan selalu menentukan siapapun kandidat yang mampu mengkonsolidasikan pemilih yang menang, ini akan bisa meraih suara terbanyak. Itu dalam beberapa
survei, dan itu terjadi misalkan di Jawa Barat gitu. Karena beberapa lembaga survei misalkan itu bahkan tidak bisa memprediksi, bahkan ada lembaga survei yang tidak tepat gitu kan dari kajian-kajian surveinya. Nah, karena apa? Tadinya yang sudah terpotret seperti ini tetapi terkonsolidasi, pemilihnya terkonsolidasi sehingga hasilnya di hari A itu berbeda. Nah, ini yang menarik saya pikir di Pilpres bisa saja terjadi seperti itu. Nah, di mana hasil survei yang tergambar seperti ini, tetapi dengan adanya jaringan politik yang terkonsolidasi, pemilih bisa terkonsolidasi, hasilnya bisa akan berbeda dari prediksi survei. Seperti di 2019 kita pengalaman kemarin hitungannya sudah jelas gitu. Contohnya diumumkan jam tengah malam. Nah, itu kan, nah permainan itu Udah seru nih. kira-kira ada lagi nggak? Jadi gini, pertama kalau kita lihat dari perspektif kekuasaan presiden dulu ya. Hari ini Pak Jokowi adalah satu-satunya presiden pasca reformasi yang notabene-nya bukan dari ketua umum partai politik. Jadi dia bukan ketua umum partai politik. Itu catatan pertama. Yang kedua, tidak pernah kalau kita mengkritisi dalam pemilihan jabatan presiden sebelumnya belum ada anak atau menantu yang jadi wali kota. Tidak ada upaya-upaya. Itu baru kali ini. Artinya isu nepotisme itu kuat ala-ala Orde Baru, bahkan melampaui itu. Hanya memang beberapa sisi masih sangat demokratis. Nah, berbicara soal 2019, soal soal polarisasi ya. Polarisasi, permainan politik. Iya. Saya rasa itu akan sangat kuat di putaran kedua. Apalagi kalau yang bertarung antara Prabowo dengan Anies. Tapi kalau Prabowo Ganjar nggak begitu kuat karena sama-sama nasionalis ini. Tapi kalau bicara soal Anies masuk, itu akan kuat lagi polarisasinya. Kemudian bagaimana dengan permainan. Hari ini perlu diingat, ada banyak kepala daerah yang hari ini jabatannya sebagai PJ, baik di level bupati, wali kota, maupun gubernur, 200 lebih dari 2002 sampai 2023. Iya. Data yang saya coba orek-orek beberapa waktu yang lalu, ASN, TNI Polri, kalau kita jumlahkan itu ada sekitar 5.500.000 kurang lebih. TNI itu ada komponen cadangan juga, Polri juga. Nah, ASN dan seterusnya itu ada sekitar 5 juta sampai 5.500.000. Itu kalau digerakkan secara terstruktur dengan operasi-operasi ala-ala intelijen lah ya, itu akan menghasilkan suara yang luar biasa. Itu yang kedua, kecurangan itu bukan kecurangan ya. Kalau kita mau kritis sedikit, dalam proses penyeleksian penyelenggara negara, pemilu, itu ada KPU dan Bawaslu. Orang mulai mempertanyakan independensi daripada tim sel. Kemudian siapa-siapa yang masuk KPU itu ada irisan rekomendasi kuning di Ugara seterusnya. Itu semua orang udah tahu. Nah, ada kemungkinan itu akan terjadi karena orang hari ini takut yang menggunakan itu adalah kekuasaan. Nah, ditakutkan itu juga akan terjadi. Kenapa? Karena penyelenggara pemilu ini, jadi yang menang itu tidak hanya real di kotak suara, yang menang itu hasil KPU. Jadi kalaupun di realnya kita bisa menang, bisa jadi KPU bisa kalah. Karena ada operasi ada operator yang bermain. Itu kalau orang sudah paham soal itu. Tanggapan Anda? Ya, kalau dari sisi polarisasi, kan saya sepakat di putaran pertama ini agak dinamika polarisasi itu akan sedikit rendah dibandingkan 2019. Tapi kalau dua putaran dan yang masuk adalah Amin misalkan, saya pikir 2019 akan terjadi polarisasi itu. Pembelahan itu akan terlihat jelas. Dan tentunya nantinya akan yang menentukan adalah bagaimana pemilih Ganjar dan PDIP ini akan arahnya kemana. Dan ini akan Enggak, ini saya mau nanya lagi nih. Ini kalau netralitas yang diomongin tadi gimana itu? Ya, netralitas. Nah, netralitas terkait dengan penyelenggara pemilu
tentunya di sini sebenarnya 3 kekuatan sudah terakomodir di pemilu ya. Misalkan ada kelompok merah, misalkan di situ ada kelompok hijau dan juga kelompok kuning misalkan. Ini saya pikir ada juga kelompok NU misalkan di situ sudah tergambar gitu kan. Artinya sebenarnya kalau di putaran pertama itu akan lebih fair ya, lebih fair karena 3 kelompok ini akan lebih terakomodir dalam hal penyelenggara pemilu. Berarti di putaran kedua ada putaran kedua ini yang akan seperti apa nantinya gambarannya. Tentunya kita harapkan para penyelenggara pemilu ini masih menjaga rasionalitas gitu aja. Terkait dengan demokrasi karena paling tidak ini menjadi salah satu gambaran pemilu yang demokratis di Indonesia dan ke depan tentunya para penyelenggara pemilu ini juga akan lebih disorot karena ini di era terbuka dan juga saya pikir dari sisi sistem kepemiluan juga sudah sedikit terbuka karena di tiap TPS itu sudah ada aplikasi tersendiri yang nantinya masyarakat bisa menggambar, memotret tentang suara. Hanya saja secara legalitas tetap ketetapan C1 yang menjadi acuan. Tetapi paling tidak itu bisa menjadi penyeimbang terkait dengan dinamika di Pilpres 2024. Tapi dari sisi itu juga ada yang berbeda adalah di Pilpres putaran pertama ini ada pileg sehingga konsentrasinya akan lebih menyebar, tidak hanya di Pilpres saja, di pileg karena masing-masing caleg juga akan bersaing dan juga akan saling mengamankan suara masing-masing dan tentunya ini akan lebih dinamika polarisasi akan lebih rendah. Tetapi di Pilpres itu tidak ada penyanding, tidak ada pileg lagi kan? Artinya ya itulah potret di situ akan menjadi gambaran seperti apa dan semua mata akan mati lampu lagi nanti. Gimana? Memang Anda meyakin nggak Bung Haikal ini netral? Bicara soal netral yang jelas begini, bahwa dalam pemilu presiden putaran kedua, yang harus diingat dulu begini, bahwa masyarakat Indonesia ini mayoritas itu adalah masyarakat yang emosional, bukan masyarakat intelektual. Jadi mereka memilih itu sangat ditentukan oleh irisan keluarga, irisan kalau dia punya partai, irisan partai, kedua ada tokoh agama. Jadi mereka siapa yang dengarnya, siapa yang jadi panutannya. Jadi sisi emosional itu sangat penting, walaupun dia rasional, lagi-lagi soal emosional nanti akan menentukan. Yang kedua, politik ini perlu dipahami secara real, politik ini pragmatis. Kalau kita lihat perpindahan elit-elit hari ini kan menggambarkan begitu sangat pragmatis ya politik kita hari ini. Pindah ke A, pindah ke B, pindah ke C, sudah tidak ada lagi ideologi yang bermain di situ. Nah, kalau bicara putaran kedua betul, karena hari ini para investor, para ekonom, kemudian para orang-orang yang punya modal itu nggak mau taruh uang di putaran pertama. Jadi dia akan menunggu di putaran kedua untuk akan full di sana. Dan kedua betul tadi tambahan bicara soal pileg. Hari ini konsentrasi terpecah. Ada DPRD kabupaten, ada DPRD provinsi, ada RI, ada DPD RI akan terpecah. Jadi dalam satu TPS itu kepala orang itu terbagi menjadi 4-5 konsentrasi. Artinya mereka akan mengamankan suara masing-masing. Nah, pada saat Pilpres, di situ nanti akan menentukan migrasi partai politik, dukungan elit dan seterusnya, itu akan luar biasa. Polarisasi akan seperti 2019, saya rasa tidak akan setajam itu karena kalau 2019 itu seolah-olah yang kafir dan non kafir ya kan, enggak seperti itu. Ini lebih isunya agak sampai ke sarah seperti itu. Tapi isu-isu yang bentuknya hal-hal yang tadi misalnya blunder-blunder, nah itu akan kuat. Nah ini kita menyepakati nih 2 putaran ini. Kalau 2 putaran siapa nanti? Yang menentukan adalah swing voter. Iya. Saya tidak bisa memprediksi untuk putaran kedua. Jadi, untuk saat ini. 02 masuk, 03 masuk nggak? Kalau di putaran pertama, saya memprediksi Prabowo sama Amin. Amin ya. Amin. Iya.
putaran pertama dan masuk putaran kedua nanti saya itu Prabowo, Gibran dan Amin ya termasuk. Tinggal sekarang ini sudah sepakat nih. Suaranya Ganjar Mahfud kemana nanti? Nah, ini yang menarik ini. Tinggal nantinya seperti apa elit-elit PDIP untuk bisa menerjemahkan ini. Jika memang nantinya ada friksi yang kuat antara petinggi PDIP dengan Jokowi, dengan kekecewaan itu, bisa saja nanti suara PDIP ke Amin misalkan, bisa saja terjadi. Oh, Amin. Misalkan, nah, itu terjadi. Karena apa? Dinamika yang ada itu saya pikir ya tadi politik itu pragmatis, tidak rasionalitas secara utuh itu tidak muncul. Artinya di sini bisa larinya nggak solid ya. Bisa lari ke Amin, ada sebagian lari ke Prabowo. Ya, seperti itu. Karena sebagian besar petinggi PDIP juga saya pikir ada juga yang punya faksi yang berbeda gitu ya. Di di PDIP ada yang mungkin bisa yang dekat dengan Pak Presiden sekarang Joko Widodo, bisa saja nanti masuk ke Prabowo Gibran dengan jaringannya. Tetapi juga ada faksi-faksi lain mungkin yang nanti ke pasangan lain. Tentunya ini dinamika akan semakin cair. Termasuk yang tadinya sudah memilih misalkan, bisa saja berpindah lagi dengan dinamika yang ada. Karena ya tadi pemilih itu biasanya akan melihat pemilih rasional, terutama pemilih rasional swing voter ini akan lebih melihat perkembangan politik, perkembangan dinamika yang ada pada saat menjelang pencoblosan. Nah itu harus diwaspadai gitu. Seberapa banyak nanti perpindahan itu? Larinya kemana nih? Kalau kita lihat hari ini secara jujur, Prabowo lebih powerful karena ada Pak Jokowi, infrastruktur negara yang digunakan hari ini, ya kan? Otomatis ya paling tidak orang paham lah kemana ASN harus bersuara, kemana, walaupun memang tidak melakukan kampanye, tapi kan terakhir ada siapa itu yang jadi persoalan pada saat Prabowo hadir, siapa itu ya, tokoh militer juga. Nah, jadi hari ini kalau kita mau jujur memang Prabowo Gibran lebih powerful. Nah, apakah putaran kedua kalau nanti Amin sama Prabowo nanti masuk PDIP ke Amin, ada kemungkinan juga ke arah sana. Kenapa? Karena kalau kita lihat rekam jejak PDIP itu punya persoalan yang agak serius dengan Demokrat misalnya. Yang kedua ada sentimen dengan Jokowi. Tentu akan melihat angka-angka juga. Kalau itu akan terjadi, anggaplah misal sebagian PDIP dengan ada Pak JK di belakang Amin berkomunikasi dengan Bu Mega, karena di grup Amin ini kan yang nonjol ini kan Nasdem sama PKB. Anggaplah ada PKS di sana yang tidak pernah yang selalu berseberangan dengan PDIP, tapi di sana juga ada musuh buyutan PDIP, Demokrat ya kan. Nah itu juga akan jadi pertimbangan. Tapi kalau kemudian PDIP masuk ke Amin, ya ada hal menarik. Kenapa? Karena partai kader cuma dua di sana, PKS dan PDIP. Di sana adalah mereka terkenal dengan saksi yang militan. Jadi bayangkan kalau seandainya saksi PKS dan saksi PDIP itu mengawal suara, itu kecurangan itu akan dapat diminimalisir. Ganjar Mahfud itu sengaja dikalahkan. Kalau menang nanti dosa-dosa politisi-politisi pendukung itu akan diungkap semuanya. Kira-kira benar atau tidak itu? Itu kan belum bisa dibuktikan. Itu kan masih sebatas isu ya. Kita nggak bisa melihat karena itu kan isu yang beredar itu pun nggak sampai ke media, itu kan di grup WA, di grup ini. Saya rasa nggak begitu juga karena PDIP dalam konteks Ganjar sebetulnya tidak menyangka oleh Jokowi itu memasukkan Gibran di Prabowo. Dia masih berharap bahkan Gibran itu menjadi ketua jubir atau ketua milenialnya Ganjar. Tapi akhirnya ternyata itu benar. Jadi hal-hal seperti itu kan belum bisa ini karena masih berupa isu lah ya. Tapi kan itu sudah diungkapkan dari intelijen juga ya. Ya, mainan intelijen juga kan? Ya, hal-hal saya rasa bentuk yang ancaman iya, tetapi justru itu. Jadi kalau kita mau jujur, PDIP ini adalah partai yang memiliki basis suara 20%.
Itu yang harus kita ingat. Ini tidak ada dalam pasca reformasi partai yang sekuat PDIP. 20 berapa persen lah? 22%. Itu bukan angka yang main-main. Ya, cukup besar. Jadi PDIP itu sangat powerful ya. Saking powerfulnya dia mengatakan Pak Jokowi sebagai petugas partai. Kemudian ada video Pak Jokowi di sidang dalam ruangan, ada Bu Mega di situ. Yang kemudian pada akhirnya Pak Jokowi lepas daripada PDIP dengan mencalon Gibran. Ini kan membuktikan bahwa ketegangan itu ada. Itu aja sebetulnya. Bahwa kemudian ada ancaman, tidak salah. Politik sandra, kemudian saling kode bahwa nanti kalau begini-begini ya kan. Itu bagian daripada strategi politik. Memang menurut Anda seperti itu? Kalau sengaja dikalahkan saya pikir tidak ya. Karena memang ini dinamika politik yang berkembang menjelang pendaftaran. Dan juga saya pikir dari sisi itu juga PDIP juga masih punya peluang. Ganjar juga masih punya peluang karena mau tidak mau Ganjar juga secara basis dia punya basis yang kuat, misalkan di Jawa Tengah. Nah, sekarang PR pekerjaan berat dari Ganjar adalah bagaimana mempertahankan basis itu sekuat mungkin. Karena dengan misalkan saja dengan posisi sebelum munculnya Prabowo Gibran, posisi Ganjar di Jawa Tengah itu 60% lebih. Itu dengan posisi yang sangat kuat saya pikir. Dengan hampir sama pada saat dia menang di Pilgub di Jawa Tengah. Nah, kalau posisi dia menang di Pilgub itu bisa dipertahankan, saya pikir akan menjadi kekuatan baru di Pilpres di putaran kedua. Nah, karena kalau prediksi itu nyampe 65% di Jawa Tengah, Ganjar masuk putaran kedua. Tetapi kalau tergerus dengan suara Ganjar dan suara Gibran misalkan dengan Prabowo, ya secara otomatis ini akan mengurangi basis-basisnya, sementara basis baru sampai saat ini belum tergambar di wilayah mana. Kalau di Sumatera Selatan gimana timbangan dari tiga ini? Kalau di Sumatera Selatan saya pikir berbeda tipis. Di angka 30-an sampai 40% lah. Itu angka range di wilayah Sumatera Selatan. Karena memang ada beberapa hal yang menarik, misalkan pemilih lokal dan juga pemilih pendatang dalam hal ini adalah penghijauan cukup tinggi, dan juga pemilih milenial perkotaan juga dinamis. Ini akan menjadi pertimbangan. Kalau pemilih perkotaan dan pemilih lokal, ini akan pemilih perkotaan cenderung ke Anies. Sudah terlihat pemilih perkotaan di wilayah Sumatera Selatan itu cenderung ke Anies. Tetapi untuk pemilih lokal, Anies lokal, ini persaingan Anies dengan Prabowo. Tetapi untuk pemilih Jawa, ini sudah tergambar bahwa Ganjar juga kuat di Sumatera Selatan, dan pemilih Jawa di Sumsel ini tinggi, hampir 35%. Jadi berapa nih? Yang unggul siapa nih? Kalau di Sumsel, saya memprediksi Prabowo Gibran. Yang kedua? Yang kedua Anies Munir. Berarti 3 ya? 3, tapi dengan selisih ring nanti. Ya, betul ya. Sama, kalau di Sumsel itu Prabowo masih berkuasa, masih menguasai. Di wilayah apa yang membuat Prabowo itu masih kuat? Ya, pertemuan dukungan antara basis selama Prabowo dengan pendukung Jokowi. Itu ya, karena orang masih sangat puas di wilayah-wilayah, orang tuh senang dengan Pak Jokowi. Iya, tapi faktanya Jokowi kalah di Sumsel. Ya, tapi kan di beberapa wilayah kan ditambah dengan dukungan Prabowo kan. Itu kedua, tokoh kan hari ini kalau dulu sangat terpolarisasi. Jadi kalau sekarang kan banyak tokoh-tokoh juga masuk ke Gerindra ya kan. Sebagian juga tokoh-tokoh Islam juga ada di Gerindra. Jadi kemudian bukan hanya itu, Demokrat juga besar di Sumatera Selatan. Itu juga menyumbangkan suara Pak Prabowo. Jadi banyak irisan sebetulnya. Prabowo kemudian Anies, kedua baru Pak Ganjar. Itu prediksi sementara ya. Sementara. Baik, mungkin bisa disampaikan pesan untuk pemirsa dari MK. Ya, yang jelas terkait dengan Pilpres ini menarik di 2024. Ya, kita harapkan pemilih kita lebih cerdas gitu ya, lebih cerdas,
lebih rasional lagi dalam memilih, mempertimbangkan berbagai hal, dan terutama terkait dengan bagaimana bangsa ke depan. Nah, tentunya kita harapkan ya bisa melihat bagaimana tentang ketokohan, rekam jejak dan sebagainya. Itulah salah satu bagaimana menilai calon pemimpin ke depan. Terkait dengan pilihan, tentunya ini di TPS masing-masing. Nah, kita harapkan pemilih lebih cerdas dan lebih rasional ke depannya. Gitu aja. Iya, hari ini momentum yang luar biasa dalam proses politik karena kita baru mendapatkan momentum, kalau dalam bahasa penduduk itu ada bonus demografi. Nah, milenial itu 52-55% hari ini. Dan kalau kita bicara soal Gen Z dan milenial, ia bukan pemilik masa depan, dia pemilik pemilu hari ini. Jadi siapapun pemilu hari ini yang milik Gen Z dan milenial. Nah, yang kedua, kita harus berpikir bahwa semua kandidat ini adalah kandidat terbaik. Kita harus fair juga bahwa Prabowo itu kandidat terbaik. Pak Ganjar juga kandidat terbaik. Pak Ganjar ini kader terbaik ya PDIP. Anies Baswedan juga kader terbaik. Dia juga alumni Kagama, mantan aktivis, pernah jadi jurkam Pak Jokowi, ya kan. Dan kita berharap siapapun yang terpilih itu adalah orang-orang terbaik. Yang jelas setiap kita harus bertanggung jawab mereview kembali rekam jejak setiap kandidat, dan kita lihat siapa di antara ketiga-tiga ini yang mampu menawarkan perubahan, yang mampu peka terhadap krisis, tantangan-tantangan ke depan, isu global makin banyak. Jadi kita tidak hanya bicara soal ekonomi kerakyatan saja, tapi dalam situasi global yang tidak menentu kita bentuk pemimpin yang punya wawasan internasional. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.